Harga emas bergerak turun di bawah level 2300 dan ini adalah ancaman yang sangat serius karena kemungkinan kita akan bertemu dengan level support psikologis. Cuman pertanyaannya adalah, apakah ini saatnya dia rebound atau lanjut tertekan lebih dalam? Ingat, kita punya event ataupun risk event terkait dengan end of quarter ataupun dengan end of month. Jadi ini dia ulasannya. Ya, seperti yang kemarin kita sempat ulas bahwasannya US dollar ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan seiring dengan potensi juga penembusan dari level resisten, dan ini kaitannya dengan US Treasury. Oke, kita lihat lebih dulu. Resisten pertama di situ ditembus, lalu kemudian juga resisten kedua juga ternyata ditembus. Dan kita punya satu peluang terakhir, apakah nantinya dia akan tutup di atas resisten ketiga ini atau tidak. Karena kalau misalkan iya, berarti kita akan dapatkan penguatan ini akan berlanjut at least sampai besok atau bahkan ke akhir bulan ataupun akhir kuartal. Dan ini akan sangat mengganggu tentunya terkait dengan pola candle yang akan terjadi atau terbentuk di grafik weekly. So, kita harus hati-hati di sini. Potensi weekly memang sangat wajar terjadi kenaikan juga karena seperti yang sempat kita ulas ataupun kupas di hari Senin kemarin, bahwasanya kenaikan ini akan wajar ataupun dianggap wajar seiring dengan penurunan yang cukup drastis dari 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi kalau misalnya kita lihat sini, ini kenaikan yang cukup normal, 50% real body long black candle. Jadi perhatikanlah area tersebut. Kalau misalkan ternyata betul dia tertahan, artinya kita masih punya kesempatan untuk melihat penurunan di minggu depan. Nah, cuman kita masih menyisakan 1 hari. Jadi saya tidak akan melihat ini untuk hal yang terlalu detail, tapi melainkan kita coba tinjau terlebih dulu dari pergerakan hari ini. Oke, berarti juga kemarin, kalau tidak salah kita juga sempat membahas terkait dengan potensial yang bisa terjadi in case ternyata tembus 2 resisten ini. Dan ternyata resisten baik itu dari triangle ataupun dari falling wedge tersebut berhasil tembus, dan lihatlah 1 atau 2 candle terakhir berada di atas resisten ujung ya. Dan ini resisten ketiga yang kita nantikan. Nah, berarti kalau misalnya seperti ini ada kecenderungan untuk terjadinya kenaikan lebih lanjut, yaitu berarti saya tandai saja misalkan mengejar teritori resisten berikutnya 4,45. Nah, tapi bisa jadi kalau misalkan ternyata data ekonomi nanti malam relatif lebih kecil ataupun lebih lemah daripada ekspektasi, saya sih berharap skenario-nya adalah dia penurunan terlebih dulu. Anggap saja ini sebagai pullback ataupun retest support sebelum akhirnya dia didorong kembali naik. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin, bahwasanya kecenderungan ini akan sangat bergantung pada data. Pertama, kalau datanya relatif lebih tinggi, bisa saja ini yang akan kita dapatkan kenaikan, dan baru nantinya akan terjadi correction di zona resisten yang terakhir. Tapi bisa saja yang terjadi adalah seperti yang tadi kita bilang, dia akan turun dulu, kemudian data ekonomi yang relatif lebih tinggi akan mendorong dia kembali naik. Nah, tapi juga alternatif terakhir nih, bisa saja yang akan terjadi ataupun terbentuk adalah penurunan di 2 sisi ini, yang sehingga kemungkinan faktor data ekonomi bisa saja malah membuat dia semakin tertekan, terutama di akhir kuartal ataupun akhir bulan. Nah, ini juga yang mencerminkan pergerakan dari harga US dollar. Kemarin ternyata kita sempat bicara tentang potensi kenaikan lebih lanjut, dan itu terlihat 2 candle terakhir yang sempat terjadi. Tapi lagi-lagi lihatlah, posisi yang terkini adalah dia kembali di dalam jalur rising wedge-nya, sehingga kita tidak menganggap ini adalah breakout, melainkan dia false breakout. Nah, masalahnya adalah apakah kita akan dapatkan penurunan terus sampai ke zona support, atau justru dia hanya menyambangi teritori support tersebut, dan berarti kalau kita tarik garis di situ akan equal dengan area yang ada saat ini, dan kemudian dia akan terjadi rebound kembali dan memperkokoh kondisi penguatan US dollar. Nah, kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, sebetulnya posisinya juga masih rawan ya untuk kenaikan, karena posisi ini baru saja keluar dari resisten yang kita anggap sebagai rising wedge, atau bahkan yang sebelumnya sempat dikhawatirkan sebagai head and shoulder. Jadi kalau misalkan lihat sini, wajar juga kalau misalkan kita menganggap akan terjadi penguatan lebih lanjut. Nah, semuanya akan bergantung pada data ekonomi nanti malam, tapi kalau misalkan kita lihat dengan spesifik dari grafik weekly, ternyata juga masih tetap naik. Saya berharap kenaikan tersebut terhambat di teritori resisten terakhir. Dan itu berarti levelnya kurang lebih saya memperkirakan 106.50-an ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, hati-hati, kita akan sangat sensitif terhadap US data. Satu sisi, kalau kita perhatikan dari grafik pound sterling, sepertinya akan terjadi rebound. Ini kaitannya dengan falling wedge yang sudah hampir bisa dibilang selesai. Jadi kalau misalnya lihat sini, sangat wajar pantulannya
sesuai ataupun hampir sama setara dengan level support sebelumnya, historical, walaupun ada tail sedikit dan kita tidak anggap itu tembus. Dan kalau misalkan kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti bisa saja sebetulnya 5 itu sudah selesai atau 5 itu baru akan tercipta di level support yang berikutnya 1.2580-an. Dan itu berarti kalau begitu kita mungkin akan melihat kenaikan ini hanya relatif sesaat teman-teman, dengan harapan bahwa dia masih bisa menguji level support kembali, dan itu baru kita hitung sebagai wave kelima. Sehingga yang terjadi saat ini, kalau misalnya kita perhatikan, ini adalah A, B, C. Lalu kemudian barulah nantinya opsi buy Anda bisa lakukan kalau ternyata dia tidak tembus 1.2580-an. Tapi untuk saat ini saya masih prefer untuk tetap sell, sehingga areal 1.2640, 1.2650 adalah area yang cukup bagus untuk melakukan tersebut. Tapi hati-hati, kalau ternyata dia terjadi penembusan di atas 1.2700, sebaiknya switch strategi menjadi buy, tapi dengan catatan kenaikan kelihatannya juga ruangnya masih sempit. Semua ini kaitannya dengan US dollar, jadi pastikan saat Anda entry, pastikan juga melihat kondisi US dollarnya apakah masih cenderung relatif kuat atau sudah mulai melemah. Ini semua kaitan dengan data ekonomi nanti malam. Oke, kalau kita lihat dari daily-nya, yes, ini confirm tetap turun teman-teman. Dan ini masih tetap dalam jalur downtrend, persis dengan yang kita bahas di awal pekan lalu, bahwa dia masih ada potensi untuk menguji MA50. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari crude oil, sepertinya juga tidak banyak bergerak. Ini persis dengan teritori yang sebelumnya. Lagi-lagi level 80.20 atau 81.96, ini yang masih akan membatasi pergerakan untuk saat ini. Walaupun demikian, saya masih tetap ada keraguan apakah dia mampu untuk tembus level support trendline tersebut apa tidak. Kalau kita perhitungkan di sini, maka kondisinya ini akan menjadi support kuat seharusnya, sehingga demand kemungkinan akan muncul di situ dan mendorong kembali naik ke level 82. Nah, tapi juga bisa jadi kalaupun misalkan kita lakukan buy di situ, jangan paksakan kecuali kalau misalkan dia tidak tembus. Kalau tembus, berarti pastikan dia tidak tembus 79.30. Kalau iya, Anda harus switch strateginya menjadi sell atau bahkan pertahankan sell. Tapi rekomendasi untuk hari ini adalah sebetulnya sell. Karena pertimbangan saya, selama dia tidak mampu untuk tembus 61,8% ini, maka kemungkinan kecenderungannya pull up ataupun retest resisten itu hanya bersifat kenaikan sementara, dan penurunan pun walaupun dia masih relatif bisa turun, saya akan dibatasi cuman maksimal di teritori 79.60-an. Ini berarti kaitannya dengan skenario tadi. Opsi buy, Anda bisa segera pilih begitu dia sudah turun atau mendekati level support. Nah, kaitannya dengan candlestick daily, kelihatannya kalau misalnya kita perhatikan ini adalah doji candle yang membuat dia potensi reversal. Tapi ingat, patokannya balik lagi dengan candle sebelumnya. Dua candle sebelumnya itu adalah dark cover, dan selama dia tidak tembus bagian resistennya, seharusnya dia masih tetap downtrend teman-teman. Jadi artinya spinning top ataupun candle doji yang terjadi kemarin, bagi saya itu hanya memberikan indikasi wait and see, di mana market masih kecenderungan menanti atau mencari alasan yang lebih jelas, dan itu kaitannya dengan data ekonomi atau US dollarnya. Kalau begitu, saran saya, kalaupun Anda lakukan buy, jangan berharap bahwa dia akan tembus level $82 terlebih dulu. Tapi kalau misalkan Anda sudah dapatkan TP1, sebaiknya segera exit lalu wait and see. Karena selama dia tidak tembus level resisten tersebut, saya rasa nanti kita peluangnya akan ditutup dengan penurunan dengan target long white candle yang sebelumnya. Anda tinggal tarik 50%-nya, maka kemungkinan kita akan dapatkan 79.00. Itu berarti areal mirip dengan areal trendline yang ada di grafik H4. Dan kalau kita perhatikan dari gold, maka penurunan ini sudah dalam ambang batas yang bisa dibilang cukup dekat level support psikologis. Areal hijau sudah kita tandai beberapa lama, dan itu adalah 2286, 2292. Perhatikan, penurunan kemarin tertahan di 2293, cukup dekat dengan 2292 yang kita sebutkan. Apa yang terjadi? Dia rebound sampai ke 2303. Bahkan pagi ini dia juga sempat mencatatkan ketinggian 2300. Tapi bagi saya ini belum cukup untuk dianggap bullish, tapi juga agak riskan kalau kita lakukan sell. Kenapa? Karena cukup dekat dengan teritori support psikologis. So, kalaupun mau, Anda sebaiknya menunggu sampai dia menguji areal orange ini, dan itu berarti 2310 ataupun 2311. Selama dia tidak tembus, masih bisa lakukan sell. Nah, hanya saja kembali lagi, kalau misalkan kita anggap ini sudah cukup dekat dengan support psikologis, jangan sell terlalu lama, jangan menunda atau menahan sell terlalu lama.
tapi justru Anda sudah prepare untuk melakukan buy, incar buy saat dia sudah memasuki teritori hijau ini. Yaitu berarti kisaran 2280, 2285 masih oke, atau bahkan 2286, 2890 itu juga cukup oke. Jadi untuk pertimbangan untuk hari ini, saya kecenderungannya mengincar zona buy tersebut karena saya asumsikan penurunan akan terhenti ataupun agak terkendala kurang lebih di zona hijau yang juga merupakan support psikologis. Apakah dia akan turun lebih dalam? Tergantung dengan data ekonomi. Kalau misalkan data ekonomi nanti malam kecenderungannya lebih kuat daripada ekspektasi, maka kita akan dapatkan penurunan di bawah 2260. Dan itu berarti kisaran 2230 ataupun 2240 sangat menunjang ataupun sangat potensial. Walaupun ada support psikologis juga di 2255 atau bahkan 2240. Nah, ini dia yang membuat saya agak dilematis. Tapi pertimbangan saya areal hijau ini seharusnya masih cukup kuat untuk menahan penurunan, sehingga yang akan kita dapatkan di sini adalah demand atau strong demand untuk mendorong dia kembali naik. Sesuai dengan grafik daily-nya, potensi ini masih tetap terlihat agak lebih kuat untuk areal support tersebut. Kalaupun Anda lakukan buy, pastikan support idealnya ataupun stop loss idealnya itu berada di bawah 2277 teman-teman. Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi penurunan yang lebih dahsyat ataupun lebih dalam, tapi semua baik lagi dengan data ekonomi in case terjadi kejutan yang terjadi nanti malam.